Waduh, ada telur di sini. Wah, telur siapa nih di samping? Dua, tiga. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini kita mau membahas tentang egg binding teman-teman. Jadi langsung aja, banyak banget yang request tentang egg binding. Jadi egg binding itu adalah kondisi di mana seekor iguana betina itu gagal mengeluarkan telur-telurnya teman-teman. Kondisi ini terjadi pada iguana betina. Jadi cuman betina aja ya teman-teman yang bisa kena egg binding. Jadi seperti yang aku jelasin tadi, egg binding adalah kondisi dimana iguana betina nggak bisa ngeluarin telur-telurnya. Nah, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan iguana betina egg binding teman-teman. Yang pertama, yang paling sering adalah iguananya stres atau dia belum siap untuk bertelur tapi sudah dikawinkan. Jadi untuk egg binding sendiri dia biasanya menyerang iguana yang masih juvenil tapi udah dikawin teman-teman. Jadi ukurannya masih kecil, masih remaja tapi udah dikawin. Nah, itu biasanya bisa bikin stres. Kedua, waktu dia stres dan akhirnya dia mau bertelur, nah itu telurnya biasanya nggak keluar karena tadi itu stres dan telurnya terlalu banyak ada di perutnya yang masih kecil, jadi nggak bisa keluar teman-teman. Nah, faktor yang kedua dan lumayan sering terjadi adalah kekurangan air teman-teman. Jadi iguana itu butuh yang namanya asupan cairan untuk memperlancar waktu dia bertelur teman-teman. Oke, di sini sih kita belum ada iguana dan jangan sampai ya ada yang egg binding teman-teman. Jadi kita untuk contoh aja ada beberapa iguana yang telurnya belum keluar dan belum ada sih tanda-tanda egg bindingnya. Cuman agak khawatir soalnya ini harusnya udah ya seminggu ini harusnya udah keluar telurnya teman-teman. Kita langsung lihat aja iguananya ada di situ. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini aku ada di kandang yang albino dan beberapa iguana albino juga udah bertelur teman-teman. Ini pagi-pagi masih jam 9 jam 10-an dan belum dibersihin. Ini bekas makanan pepaya kemarin. Nih, indukan yang udah bertelur, lihat perutnya kecil. Ini mana lagi ya? Itu bulunya juga udah keluar dan udah mulai makan lagi untuk pengendutan lagi teman-teman. Dan ada beberapa udah semua ya, kayaknya albinonya udah keluar semua teman-teman telurnya. Nah, ini yang aku mau bahas adalah si red head hypo teman-teman. Ini harusnya sih udah OTW atau ya mungkin seminggu lagi lah ya paling lama dia bertelur. Nah, ini tapi kita tinggal menunggu. Waduh, ada telur di sini. Wah, telur siapa nih di samping? Kacau. Nih, kadang-kadang ada yang kayak gini nih teman-teman. Ada telur jatuh di bawah. Punya siapa nggak tahu. Ini punyanya albino mungkin ya. Nah, ini pas banget ini. Jadi ada iguana yang mau egg binding itu ada ciri-cirinya teman-teman. Jadi ciri-ciri pertamanya adalah dia ngeluarin telurnya nyicil. Nah, itu patut diwaspadai ya teman-teman. Kalau kalian punya iguana betina dan harusnya udah siap bertelur tapi dia telurnya cuma satu hari satu misalnya. Nah, itu biasanya dia untuk seterusnya dari pengalamanku nanti dia akan semakin lemas dan sisa-sisa telur yang ada di perutnya yang belum keluar itu nanti nggak keluar dan akhirnya betinanya mati teman-teman. Nah, itu perlu nanggulangannya itu perlu kita sendirikan si betina, terus kita harus kasih minuman teman-teman. Jadi harus rutin yang namanya cairan untuk disemprotkan ke mulutnya. Ini nanti aku bawa ke inkubator. Nah, tuh lihat si udah keluar ya itu ya, perutnya udah kecil. Ini red head hypo betina yang hamil juga. Kayaknya sih masih ada telurnya di perut. Dan kalau kalian bisa lihat dengan jelas itu perutnya ada kayak nampak telur-telur yang ada di dalam perut ya. Kelihatan nggak sih? Agak nggak kelihatan, coba. Nah, di sini selain red head hypo ada satu lagi, yaitu hypo itu sendiri teman-teman. Di dalam sini lagi bertelur tuh kali di dalam.
Nah, kelihatan nggak ya? Nah, iya. Nah, itu ini juga OTW monolur tuh, lihat, kelihatan banget kan, ada perutnya, ada kayak jendolan-jendolan bentuk telur. Nah, itu artinya dia mau bertelur teman-teman. Apalagi dia masuk sini ya siang-siangnya, mungkin nanti sore nanti atau besok lah paling lambat udah keluar telur-telurnya teman-teman. Oke. Nah, tanda-tanda lainnya iguana mau egg binding atau telurnya nggak keluar dari perut itu adalah pangkal ekor semakin kurus, sementara bulat-bulat di perutnya itu semakin gede teman-teman. Artinya jadi telurnya udah mulai berkembang gede, yang harusnya udah keluar tapi nggak keluar-keluar karena terlalu penuh dan mungkin stres dan mungkin kekurangan cairan tadi. Nah, terus si ekor, pangkal ekor itu akan menjadi semakin kurus, yang artinya itu menyerap energi dia teman-teman, yang akhirnya nanti bisa lemes sampai akhirnya nggak mau makan sama sekali dan mati. Jangan sampai ya. Kalau yang ini udah siap-siap untuk mau bertelur teman-teman. Nah, jadi ilmu buat kalian yang punya iguana yang udah seperti ini, kalian sebaiknya kalau masih mau makan itu bagus banget. Kalau masih mau makan dengan kondisi badan yang seperti ini, masih mau makan, berarti bagus banget. Kalian bisa suapin pepaya atau makanan, pokoknya yang kesukaan dia aja, dimanja dulu. Terus nanti biasanya setelah 3-4 hari harusnya udah keluar si telur-telur tersebut teman-teman. Intinya sih kekurangan cairan dan kondisi lingkungan ya, jangan bikin stres dulu. Nah, ngomong-ngomong bikin stres, ini kita tutup aja biar dia bertelur di dalam. Nah, takutnya ganggu. Dan sementara yang red head hypo, kalau kalian lihat di bagian pangkal ekor itu masih aman ya, karena tuh lihat masih gendut pangkal ekornya, belum kurus kayak yang hypo tadi. Jadinya ini masih bisa dibilang aman, makan pun masih lancar juga. Jadinya kita tinggal nunggu ini sampai nanti akhirnya mengeluarkan telur-telurnya teman-teman. Nah, yang perlu diwaspadai yang seperti hypo tadi ya, jadi udah ada bulet-bulet di perutnya, sedangkan pangkal ekor kurus dan mulai nggak mau makan, itu udah bahaya banget, tanda-tanda egg binding. Oke, untuk yang lainnya yang udah istilahnya udah lolos seleksi ya dari bertelur, itu juga perlu kalian rawat teman-teman, karena yang seperti blue ini kemarin ini juga hampir terlalu kurus ya untuk dia bertelur. Jadi iguana idealnya ya itu waktu dia bertelur pangkal ekor tuh masih gendut teman-teman, nggak sampai kurus kelihatan tulangnya kayak gini. Nah, ini hampir aja nih, tapi dia waktu ada tanda-tanda udah mau ngeluarin, udah susah mau ngeluarin telurnya, nah itu langsung aku sepetin pakai pepaya dan air. Setiap hari harus disemprot teman-teman. Jadi kalau pas waktu panas-panasnya gini, ini penting banget untuk disemprot pakai air. Jadi itu lihat, jadi ini pangkal ekor sudah mulai mengendut lagi, tapi perutnya masih kecil ya, habis ngeluarin telur-telur. Dan ini juga masih seger, matanya juga masih seger, dan makannya juga udah bagus sih. Kemarin aku suapin pepaya udah mau. Jadi istilahnya udah lolos seleksi gitu teman-teman. Nah, ada betina albino juga kemarin, mana ya, udah habis bertelur dan kayaknya udah gendut lagi deh, gak kelihatan soalnya yang mana. Nah, itu kayaknya yang itu tuh. Nah, itu dulu udah 2 minggu lalu apa ya, kurang lebih 2 minggu lalu. Itu kondisinya kurus banget, udah habis ngeluarin telur dan disepet juga biar gak dehidrasi dan mati setelah buang telur teman-teman. Ini hyponya keluar nih. Keganggu kali dia ya. Oke, aku mundur biar nggak ganggu dia. Oke, jadi ini kondisi jam 10 kandang albino. Moga-moga telur-telurnya pada menetas ya teman-teman, dan itu telur yang di situ nanti aku ambil untuk di incup. Ya teman-teman, tadi kita udah bahas tentang egg binding. Jadi buat kalian yang request tadi udah kejawab ya. Nah, jadi untuk mencegah adanya egg binding, kalian perlu siapin yang namanya bak-bak air di kandang iguana betina kalian. Kalian harus siapin bak air yang banyak teman-teman, dan setiap pagi juga perlu disemprot pakai air, karena intinya sih mereka kekurangan air untuk bisa menjadi tenaga, dan nantinya tenaga tersebut akan digunakan untuk induk-indukan ini untuk bertelur teman-teman. Jadi air, dan kalau aku di sini sih kasih makannya pepaya ya, biar kaya akan air dan serat juga. Jadi buat tenaga dia waktu mau bertelur dan setelah bertelur. Karena setelah bertelur pun iguana betina itu kadang-kadang bisa mati teman-teman, karena udah lemas banget kan, telur berhasil keluar, habis itu biasanya dia lemas banget, saking lemesnya udah nggak mau makan,
lidahnya juga udah nggak merah, udah pucat, dan akhirnya kalau terlambat biasanya akan mati teman-teman. Jadi gitu, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau reptilanya. Dadah.